Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Darwis Jurnal. Berikut pada kesempatan ini kita coba sekilas membahas masalah konstitusi dan perundang-undangan. Ada dua bahasa atau istilah yang terkait dengan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi dan undang-undang dasar. Asal kata konstitusi adalah dari bahasa Perancis yang berarti constituer, artinya membentuk atau pembentukan, penyusunan atau pernyataan dari suatu negara tentang ketentuan dasar. Sedangkan undang-undang dasar adalah terjemahan dari istilah Belanda grondwet. Grond berarti tanah atau dasar, dan wet berarti undang-undang. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang, yaitu keseluruhan dari peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan mengatur secara mengikat tentang bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa, sedangkan undang-undang bagian tertulis dalam konstitusi. Tujuan dan fungsi konstitusi. Secara luas, pengertian konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat Steinbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Sejarah perkembangan konstitusi. Sebagai kerangka kehidupan politik, konstitusi memiliki beberapa kumpulan hukum. Kota Athena pernah memiliki tidak kurang 11 konstitusi. Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 konstitusi. Di beberapa negara, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh kaisar. Pernyataan dan pendapat para ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi ini mendapat pengaruh yang sangat besar sampai abad pertengahan, yang memberi inspirasi tumbuhnya paham demokrasi, perwakilan, dan nasionalisme, sehingga memunculkan paham konstitusionalisme modern. Pada abad ke-7, zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah pada tahun 622 Masehi, yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan, Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya. Pada abad ke-17, kaum bangsawan orang Inggris menang dalam revolusi Istana, The Glorious Revolution, mengakhiri absolutisme kekuasaan raja digantikan dengan sistem parlemen sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776 menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis.
1791 sebagai peristiwa diterimanya Konstitusi Eropa dan lain sebagainya. Demikian para mahasiswa sekalian atau para pendengar yang mencari dan mempelajari tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar di sejumlah negara. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.